Oke, selamat datang di kelasnya Mr. F pada kali ini. Kali ini Mr. F akan menjelaskan ya materi selanjutnya pada pertemuan kelima ini tentang emergency response plan ya. Pertemuan kelima kita akan membahas bagaimana sistem tanggap darurat, teman-teman. Jadi diharapkan teman-teman nanti bisa lebih memahami tentang emergency response plan ya. Dan terus teman-teman bisa praktek nanti ada tugas secara kelompok. Jadi teman-teman nanti diharapkan tidak hanya mendengarkan Mr. F saja, gitu, tetapi teman-teman bisa melakukan praktek tambahan di luar jam perkuliahan, ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan sebuah tugas individu, bukan kelompok, ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengeksplor materi Mr. F sendiri karena materi akan di-upload di e-learning, jadi teman-teman bisa mempelajari sendiri lagi kalau teman-teman lupa. Oke. Jadi emergency response plan ini sangat penting sekali ya. Kenapa sistem tanggap darurat ini sangat penting sekali di Indonesia ya, terutama di Indonesia. Karena perlu diketahui teman-teman, Indonesia itu kan secara geografis ya, itu kan Indonesia diapit dua benua, dua samudra. Tentu di sana ada lempeng-lempeng bumi. Karena tidak hanya lempeng, banyaknya gunung berapi di Indonesia juga memicu adanya gempa bumi gitu. Kalau gempa bumi itu di lautan tentu akan menimbulkan tsunami juga gitu. Potensinya ada gitu. Apalagi di era sekarang ada beberapa forecasting tentang kebencanaan memang di Indonesia itu potensi tsunami-nya lumayan besar sekali terutama di Samudra Hindia daerah situ ya gitu. Terus emergency plan ini juga sangat berguna sekali untuk mitigasi ya, mitigasi kebencanaan di tempat kerja sih, gitu. Terutama untuk mencegah korban jiwa pada pekerja gitu. Itu pentingnya emergency plan ya, gitu. Karena perlu diingat di Indonesia itu khususnya di daerah Yogyakarta aja ya, daerah kampus kita aja UPI. Itu Mr. F itu selama kurang lebih 2 tahun ini ya, itu sering mengalami gempa itu, tiba-tiba gedungnya goyang-goyang. Itu lumayan sering gitu ya. Kalau ada gempa di daerah Samudra Hindia gitu ya, itu pasti nyampe ke Yogyakarta. Walaupun itu gempanya ada di teritorial Jawa Timur sana. Gitu. Tapi sampai terasa sampai Jogja. Gitu. Baru kemarin itu ada gempa dan itu misalnya terasa sekali waktu di gedung gitu. Gitu. Itulah pentingnya emergency plan. Bagaimana ketika bencana itu emergency plan ini tentang darurat itu sangat berguna dan harus diimplementasikan. Gitu. Karena kenapa? Kalau tidak ada emergency plan, tidak diimplementasikan, nanti bisa menimbulkan korban jiwa yang besar. Gitu. Nah, emergency plan ini juga berguna kepada dalam keadaan darurat. Nah, keadaan darurat itu situasi yang tidak atau belum dapat diketahui, ya, yang mengancam pekerja. Jadi memang setiap orang yang bekerja itu kadang-kadang kalau namanya keadaan darurat itu ya juga tidak bisa diprediksi begitu ya. Gitu. Yang dimana setiap orang yang bisa mengganggu proses operasi atau menyebabkan kerusakan fisik dan lingkungan. Itu juga bisa mempengaruhi keadaan darurat gitu. Selain itu ya memang keadaan darurat ialah situasi ya, atau kondisi ya, keadaan kejadian yang abnormal gitu, yang tidak normal gitu. Terjadinya secara tiba-tiba ya mengganggu kegiatan, organisasi dan komunitas gitu. Dan perlu segera ditanggulangi. Memang namanya keadaan darurat itu memang sejatinya harus segera ditanggulangi dan dimitigasi lah untuk minimalisir kerugian-kerugian yang terjadi ya, gitu. Nah, kalau sudah menimbulkan kerugian tentu tidak hanya kehilangan waktu, tapi juga kehilangan kesempatan, kehilangan sumber daya gitu. Makanya keadaan darurat ini sungguh harus ditanggulangi lah ya secara tepat biar kita sebagai pekerja di tempat kerja itu juga selamat dan sehat gitu. Intinya
emergency response plan itu adalah itu. Ya. Nah, landasan hukum pada emergency response plan atau sistem tanggap darurat itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Selain itu ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ya, penanggulangan bencana begitu. Terus PP Nomor 50 Tahun 2012 ya, itu penerapan tentang SMK 3 ya. Terus ada Kemenaker Nomor 186 ya tahun 99 unit penanggulangan kebakaran ya, di tempat kerja. Terus Kemenaker 187 tahun 99 pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja, dan SE surat edaran Menaker Trans ya nomor 140 DPKK 2004 tentang pemenuhan kewajiban syarat K3 di industri kimia dengan potensi bahaya besar. Ini adalah salah satu landasan-landasan hukum yang memayungi akan sistem tanggap darurat atau emergency response plan gitu. Kemarin kan minggu yang lalu Mr. F ngasih tugas tentang landasan hukum ya. Kalau teman-teman itu menemukan landasan hukum selain ini, nah, nanti bisa kita diskusikan gitu. Tentu landasan hukum tentang emergency response plan juga banyak juga begitu. Makanya ini ada salah satu gitu dari beberapa banyaknya landasan hukum tentang emergency response plan. Gitu. Nanti ini tugasnya teman-teman yang sudah ngumpul nanti kita bahas ya tentang landasan hukum itu. Begitu. Kalau misalnya pertanyaan atau ditanyakan silahkan bisa ditanyakan langsung baik di grup, di kolom komentar. Gitu. Nah, Undang-Undang Nomor 1 ya tahun 1970 ya pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja ya. Yang pertama mencegah ya, mengurangi dan memadamkan kebakaran. Terus mencegah mengurangi kepeledakan dan memberi kesempatan jalan menyelamatkan diri dalam bahaya kebakaran serta pengendalian penyebaran asap, gas dan suhu. Ini adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Ini adalah undang-undang pertama tentang K3 di negara kita tercinta. Sampai saat ini undang-undang ini masih berlaku, belum ada revisi atau adanya undang-undang baru tentang K3. Padahal dunia K3 semakin era revolusi industri itu semakin berkembang, tentu K3 keilmuan K3 atau peraturan K3 itu juga harus selalu berkembang. Nggak tahu nih kenapa undang-undang K3 itu masih nomor 1 tahun 1970. Coba tanyakan kepada policy maker-nya ya. PP nomor 50 tahun 2012 ya tentang pedoman penerapan SMK 3 ya. Jadi di sana ada 6.7 ya. Kesiapan untuk menangani keadaan darurat yang di mana 6.7.1 menyatakan keadaan darurat yang potensial ya, di dalam dan atau di luar tempat kerja telah diidentifikasi. Dan prosedur keadaan darurat telah didokumentasikan dan diinformasikan agar diketahui oleh seluruh orang yang ada di tempat kerja. Jadi memang namanya keadaan darurat itu harus bisa diketahui oleh semua orang gitu. Karena kenapa? Ini terkait nyawa gitu. Untuk keselamatan pekerja gitu. Kalau nggak dikasih tahu ke seluruh orang di tempat kerja bahaya, itu namanya pembunuhan juga gitu. Karena tidak mengasih tahu begitu. Gitu. Lanjut pada 6.7.2 ya, itu menyatakan bahwa penyediaan alat atau sarana dan prosedur keadaan darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau secara rutin oleh petugas yang berkompeten dan berwenang. Ya. Terus 6.7.3 menyatakan tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat risiko. Ini PP nomor 50. PP itu peraturan pemerintah ya, teman-teman, bukan undang-undang gitu. Kalau PP ini kekuatan hukumnya lebih tinggi ya di bawahnya undang-undang gitu. Yang paling tinggi adalah undang-undang. Sepertinya seperti itu. Teman-teman yang belajar tentang kewarganegaraan ya, kalau F salah tolong diingat. Gitu ya. Jadi tentu namanya penyediaan alat sistem tanggap darurat itu harus ada dan itu harus di-maintenance ya. Takutnya nanti kalau pas keadaan darurat nggak bisa dipakai ya sudah masalah, banyak yang meninggal, banyak kerugian material atau non material yang didapat di tempat kerja. Begitu.
Selanjutnya adalah PP nomor 50 tahun 2012 ya, tentang pedoman penerapan SMK 3 ya, yaitu 6.7.4. Petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan ya, dan diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada seluruh orang yang ada di tempat kerja. Terus 6.7.5 yaitu adalah instruksi atau prosedur keadaan darurat dan hubungan keadaan darurat diperlihatkan secara jelas dan menyolok serta diketahui oleh seluruh tenaga kerja di perusahaan. Intinya di sini adalah petugas itu memang harus dilatih ya, biar jadi seorang expertise ya. Karena kenapa? Kalau dalam keadaan darurat kok petugasnya itu masih belum kompeten, ini takutnya nanti dia salah dalam menggunakan alat emergency response plan-nya tadi. Begitu. Contoh adalah pemadam api ringan APAR, alat pemadam api ringan APAR. Kalau tugas emergency plan-nya itu dia tidak terlatih dalam penggunaan APAR, tentu nanti apinya semakin membesar dan bisa menghanguskan semua gedung tempat kerja. Gitu. Ini contoh kecil sederhana teman-teman ya. Begitu. Itu belum yang lain-lain gitu. Makanya teman-teman itu harus memahami bahwa kalau APAR itu adalah skill yang sederhana tapi itu menentukan ya, tempat kerja kalau ada keadaan darurat namanya kebakaran gitu. Kalau kebakaran apakah nunggu pemadam kebakaran? Ya tidak harus gitu. Kalau apinya masih kecil ya dihajar aja pakai APAR nanti biar cepat padam. Kalau nunggu pemadam kebakaran keburu hangus semua gitu ya. Terus adanya SOP ya, instruksi atau prosedur keadaan darurat itu juga harus dikasih sebarluaskan ya, dikasih sebarluaskan kepada seluruh pekerja yang ada di tempat kerja. Karena kenapa? Karena untuk keselamatan diri. Kalau terjadi bencana alam atau kebakaran atau apa, gitu ya, itu tentu dengan SOP ini adalah payung hukum. Jadi ketika terjadi sebuah keadaan darurat, pekerja ini bisa lari, menyelamatkan diri dengan SOP yang benar. Gitu. Terus PP nomor 50 tahun 2012 ya, yaitu tentang pedoman penerapan SMK 3, itu peralatan dan sistem tanda bahaya keadaan darurat disediakan ya, diperiksa uji dan dipelihara secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Standar dan pedoman teknis yang relevan dan jenis jumlah penempatan dan kemudian untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau standar dan dinilai oleh petugas yang berkompeten dan berwenang. Nah, ini sudah Mr. F singgung di sebelumnya ya, gitu bahwa semua peralatan itu harus diuji kalibrasinya ya, di maintenance juga. Takutnya kalau tidak dikalibrasi atau di maintenance nanti pas mau dipakai rusak. Ya sudah, kalau rusak ya sudah, tinggal menunggu nasib aja, wassalam gitu ya. Terus jenis jumlah penempatan dan kemudian itu juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Itu. Karena kenapa? Karena kalau tidak sesuai dengan standar itu nanti takutnya menyalahi peraturan yang pertama, yang kedua itu adalah bisa merugikan perusahaan sendiri gitu dalam keadaan darurat gitu. Karena dalam keadaan darurat itu kadang nanti dia akan diaudit, diperiksa kesalahan-kesalahan prosedur apa yang belum ada atau yang dilanggar. Maka berhati-hatilah bagi teman-teman yang nanti di masa depan mempunyai sebuah perusahaan. Begitu. Mengapa perlu ERP (Emergency Response Plan) ya? Tentu mengenali kemungkinan kondisi berbahaya yang belum pernah terjadi. Terus proses perencanaan dapat memperbaiki kekurangan ya, misalnya kurangnya sumber daya, peralatan, personel yang kompeten, bantuan atau komponen lainnya sebelum keadaan darurat terjadi. Nah, terus mengapa perlu ERP? Nah, merupakan bentuk upaya ya untuk mempromosikan kesadaran berkah sekaligus menunjukkan komitmen perusahaan gitu teman. Karena kenapa teman-teman? Banyak di luar sana itu yang masih menyepelekan K3 para pekerja itu. Dan juga top leader dari perusahaan-perusahaan itu kadang masih menyepelekan karena banyaknya anggaran yang dipakai di K3. Memang K3 itu notabene adalah sebuah investasi yang di mana investasinya jangka panjang, bukan jangka pendek gitu. Kalau jangka pendek sih
Ya bisa juga, tetapi K3 ini ada jangka panjang investasinya. Maka K3 ini sangat penting sekali, terutama kesadaran dari top leader untuk memberikan payung hukum implementasi K3 pada perusahaannya untuk melindungi segenap sumber daya perusahaan yang dipunya. Baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang lainnya. Gitu. Karena kan kita kalau melihat perusahaan kan mereka punya dua SDM, ya, SDM manusia dan SDM yang lain. Gitu. Jadi memang K3 itu kadang masih dianggap sebelah mata, masih ada. Ya, gitu. Terus mengurangi korban dan kerusakan bila terjadi. Nah, sama tuh apa yang dikatakan Mas sebelumnya. Terus mendidik manusia pada kesadaran it can happen here. Sehingga bisa menentukan langkah antisipasi. Semua itu bisa terjadi di sini, teman-teman ya. Mau di kos, di rumah, di kamar sendiri, dimanapun tempat teman-teman itu keadaan darurat bisa saja terjadi. Dan itu berbahaya. Gitu. Kalau tidak bisa mengantisipasi. Terus bila terjadi kondisi darurat terjadi bisa cepat mengambil keputusan ya teman-teman, untuk memobilisasi sumber daya, manusia, peralatan dan dukungan untuk penyelamatan. Nah, ini yang selain itu ya. Mr. F tadi jelaskan begitu. Maka dalam konteks hal ini, kenapa perlu ERP? Teman-teman bisa menjawabnya ya, bisa menjawab. Nanti kalau ditanya Mr. F, kenapa kok kita butuh sistem tanggap darurat, teman-teman mahasiswa? Teman-teman bisa menjawab salah satunya di sini. Nggak harus semua ya. Nah, tujuan utama dari emergency response plan itu menyatakan bahwa menyelamatkan korban ya atau memberikan bantuan hidup, teman ya, mencegah luka atau sakit yang lebih parah. Ya. Terus melindungi properti, melindungi lingkungan sekitar. Nah, apa yang Mr. F katakan di awal tadi memang benar, gitu ya, begitu. Karena kenapa? Emergency plan ini respon tanggap darurat ini sangat penting sekali untuk mengurangi kerugian. Itu. Kerugian apa saja ya? Kerugian itu bisa kehilangan pekerjanya, kehilangan sumber daya perusahaannya, entah itu logistiknya, entah itu peralatannya, kan bisa. Ya. Terus jenis-jenis keadaan darurat tuh memang ada beberapa, ada 3 di sini ya. Gitu. Ada natural hazard. Natural hazard itu bencana alamiah ya, seperti banjir, kekeringan, angin topan, gempa, tsunami, longsor, petir, dan lain-lain ya, begitu ya teman-teman. Begitu. Kalau ada sebuah pandemi yang di mana pandemi itu, pandemi penyakit ya, pandemi itu menimbulkan namanya huru-hara ya, perang, kerusuhan, apa kalau teman-teman pernah melihat tentang zombie ya, jika ada sebuah pandemi hingga bisa menimbulkan zombie, ya itu bisa masuk ke dalam keadaan darurat itu. Terus technological hazard ya, itu ada pemadaman listrik, ada bendungan bobol ya, terus kebocoran nuklir, peristiwa kebakaran atau ledakan, terus kecelakaan kerja atau lalu lintas. Nah, kalau teman-teman tahu di daerah Rusia sana, Ukraina atau Rusia, ada namanya kebocoran nuklir ya, Chernobyl. Itu sampai sekarang tuh tempatnya masih banyak radiasinya, makanya berbahaya. Itu masuknya technological hazard ya. Terus bendungan bobol, bendungannya itu karena tidak bisa mampu menahan ribuan jutaan kubik air, penampung karena itu nggak bisa mampu menampung, akhirnya jebol bendungnya. Itu ada. Ya. Terus huru-hara ya tentang perang dan kerusuhan, ya, itu juga begitu. Terus goal atau target dari ERP ya, Emergency Response Plan ya, memastikan adanya suatu organisasi keadaan ya darurat yang lengkap dengan semua sasarannya. Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang diperlukan ya, atau dilakukan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Terus sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan top management. Nah, lagi-lagi dukungan dari leader top ya. Top leader ya, aduh kok balik-balik ya, atau top manajemen ya yang ada di sebuah perusahaan atau di rumah sakit itu memang butuh sekali teman-teman. Karena kenapa? Nanti biar top leader ini, top manajemen itu bisa membuat sebuah kebijakan untuk payung hukum gitu. Gitu. Kalau sistem daruratnya itu memang
Kalau di tempat kerja teman-teman itu banyak faktornya. Begitu. Perlu diingat bahwa semua wilayah Indonesia itu berpotensi adanya gempa dan tsunami. Jadi teman-teman nggak usah merasa aman-aman saja, harus tetap waspada. Ini adalah peran ahli K3 teman-teman ya, memetakan potensi keadaan darurat ya, memetakan kebutuhan sarana keadaan darurat, terus rencana simulasi tanggap darurat, membuat SOP tanggap darurat, membentuk tim tanggap darurat, ya. Terus memberikan pelatihan kepada tim tanggap darurat, melaksanakan emergency drill atau latihan, melakukan tindakan emergency, membuat laporan evaluasi emergency drill, membuat laporan emergency, dan melakukan tindakan rekomendasi perbaikan dan investigasi kejadian. Ini adalah peran K3. Kalau teman nanti minat di bidang K3, ya teman harus bisa memahami ini ya, bahwa peran ahli K3 itu penting sekali gitu. Tidak hanya apa ya, titip nama atau titip orang perusahaan, titip divisi K3 biar nanti kalau ada audit lolos gitu, sertifikat perusahaannya. Tidak sama sekali tidak. K3 itu penting sekali teman ya. Gitu. Jadi teman-teman harus tetap waspada tentang keadaan darurat ya. Terus teman-teman nanti ketika teman-teman sudah menjadi ahli K3 dan membuat sebuah pelatihan emergency, teman-teman harus membuat laporannya juga. Ini adalah IRP ya, perencanaan tanggap darurat teman-teman ya, identifikasi bahaya dan penaksiran risiko ya. Karena perkiraan potensi terjadinya bahaya di tiap unit kerja atau zone ya, zona, perkiraan jenis bahaya ada ledakan, kebakaran, terus perkiraan tingkat paparan jumlah dan karakteristik kerja atau penghuni, nilai aset serta dampak terhadap lingkungan. Tuh kan. Ini adalah IRP ya, sistem tanggap darurat teman-teman ya. Apapun yang terjadi di tempat kerja namanya sistem tanggap darurat itu penting sekali. Kalau keadaan pas ada keadaan darurat langsung segera lari atau menyelamatkan diri. Terus IRP ya, perencanaan tanggap darurat ini adalah penakaran sumber daya yang dimiliki dengan mengetahui tingkat risiko bahaya ya, apakah sumber daya yang dimiliki cukup ya memadai untuk menanggulanginya, karena sumber daya itu meliputi fasilitas, peralatan, pasokan, SDM yang berpengalaman, ahli dan terlatih, akses bantuan. Semuanya satu kesatuan yang harus dipenuhi ya teman-teman di dalam bidang sarana, yaitu adalah sumber daya ya, sarana kan kalau misalnya ngomong sumber daya kan sarana gitu ya. Begitu penting sekali. IRP tersebut itu juga tentang menyiapkan prosedur tanggap darurat ya. Setiap pekerja ya atau karyawan bertanggung jawab untuk mengamati ya, keadaannya atau aktivitasnya di daerah kegiatannya dan menanggulangi atau melaporkan segera setiap kejadian yang tidak biasa di daerah tersebut. Ya. Terus karyawan pada saat menemukan api, bocoran gas atau cairan berbahaya lainnya segera melaporkan kepada atasannya atau petugas yang menguasai area tersebut. Memang kalau ada gasnya itu ternyata bocor gitu ya, segera lapor aja. Misal gas LPG bocor di rumah ya segera lapor saja kepada orang tua. Gitu. Kalau misalnya teman-teman masih sama orang tua, ya segera ditanggulangi. Gitu. Terus setelah melapor atas petunjuk pengawas di daerah tersebut langsung mengambil tindakan ya untuk menguasai keadaan atau menjaga agar api tidak meluas sampai bantuan datang, seperti memindahkan bahan-bahan yang mudah terbakar, menutup kerangan saluran gas ya. Terus mengaktifkan sistem sprinkler ya, penggunaan tabung pemadam kebakaran dan lain-lain. Ini adalah salah satu menyiapkan ya prosedur tanggap darurat gitu. Selain itu pengawas atau supervisor mendengarkan laporan ya, mengajukan pertanyaan sebab-sebab kejadian dan menginstruksikan tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi keadaan darurat. Begitu ya. Terus pengawas atau supervisor segera menuju ke tempat kejadian, mengamati keadaan dan meyakinkan bahwa prosedur tanggap darurat sudah dilaksanakan dengan baik. Selain itu, jika sudah sukar diatasi dan perlu bantuan, maka salah seorang segera menelepon pihak yang dimintai tolong seperti pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit,
dan lain-lain. Iya, gitu ya. Terus dalam emergency response plan juga tentukan tugas dan tanggung jawab ya ERT untuk memastikan bahwa ERT proyek terlaksana perlu dilakukan identifikasi kebutuhan tim penanganan keadaan darurat sesuai dengan ruang lingkup dan risiko aktivitas proyek ya. Terus memastikan semua peran dan tanggung jawab tim penanganan keadaan darurat yang diperlukan untuk menjalankan prosedur ERP proyek telah diidentifikasi dan dijabarkan. Ya, berarti dideskripsikan, di breakdown secara rinci, secara detail terkait tanggung jawab dan penugasannya. Terus mengatur pesan siapa berbuat apa, pada prinsipnya semua penghuni atau pekerja mempunyai peran untuk sistem tanggap darurat, gitu. Tidak boleh cuek, gitu ya. Ini adalah contoh struktur ERP ya, ada ketua, wakil ketua, regu pemadam kebakaran ya, regu P3K, regu keamanan, regu evakuasi, regu komunikasi, regu logistik, dan humas. Begitu. Memang organisasi ini satu kesatuan yang notabene teman-teman harus memahami bahwa dalam implementasi K3 ini tidak bisa diri sendiri, tapi kerja tim gitu ya. Jadi nggak usah sok-sokan songong lah ya kalau di luar kerja nanti kalau masalah ketiga gitu. Begitu. Terus ERP adalah tentang merencanakan suatu assembly point ya, yang merupakan suatu denah evakuasi yang menunjukkan kemana pekerja berkumpul bila terjadi kondisi darurat dan diperintahkan untuk evakuasi. Nah, nanti teman-teman tugas-tugasnya mungkin membuat seperti ini ya. Gitu. Nanti coba di penugasan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa langsung ke kampus ya untuk survei, untuk membuat denahnya dan terkait pembuatan jalur evakuasinya gitu di kampus kita ya di unit 1. Gitu. Nah, persyaratan teknis ya titik kumpul jarak minimum titik berkumpul dari bangunan gedung adalah 20 meter teman-teman ya. Untuk melindungi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung dari keruntuhan atau bahayanya. Gitu. Kadang itu pekerja atau pemadam kebakaran itu kadang meninggal itu bukan karena apinya, kalau pemadam kebakaran ya bukan, karena dia tiba-tiba itu ya tadi keruntuhan gedung atau barang yang ada di perusahaan yang sedang terbakar itu. Maka titik berkumpul dapat berupa jalan atau ruang terbuka. Ya, ingat ya, lokasi titik berkumpul tidak boleh menghalangi akses dan manuver mobil pemadam kebakaran. Ingat ya, tidak boleh assembly point kok menutupi jalan lewatnya mobil atau mobil pemadam kebakaran. Ya. Terus selain itu tentu memiliki akses menuju ke tempat yang lebih aman ya, tidak menghalangi dan mudah dijangkau oleh kendaraan atau tim medis. Persyaratan lain mengenai titik berkumpul mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem proteksi kebakaran dari bangunan, gedung, dan lingkungan. Nah, ini gitu ya. Terus syarat-syarat evakuasi ya teman-teman. Terus syarat-syarat evakuasi ada aman sementara teman-teman. Ternyata aman sementara gitu ya. Terjamin kedap asap dan panas ya. Terus tidak dikunci, kalau dikunci bahaya nanti timbul korban jiwa ya, karena nggak bisa keluar gitu. Yang beberapa hari yang lalu Mr. F pernah bilang kalau ada sebuah pabrik petasan di mana pekerjaan itu ditutup, dikurungkung gitu di pabriknya gitu. Dan akhirnya terjadi kebakaran ya sudah nggak bisa lari, akhirnya terbakar, terpanggang, habis. Ya masih sih, masih. Di berita ada. Terus memiliki lampu darurat ya, tidak terhalang oleh benda apapun, bukan pintu ke arah pelarian ya, mudah dijangkau. Panjang jarak tempuh pendeknya mungkin ya, ada petunjuk arah yang dapat dilihat dalam keadaan gelap. Gitu. Keluar exit gitu. Nah ini satu gambarnya. Ayo sini. Ini adalah exit. Nah, gitu. Terus IRP ini adalah menyiapkan sirine ya dan alarm tanda bahaya. Menyiapkan sirine atau alarm itu
pemukulan benda-benda yang menimbulkan suara nyaring dan berteriak. Boleh. Penting sekali itu sirene-sirene itu ya. Terus mempunyai isyarat sendiri yang ditandai dengan panjang pendeknya sirene yang dibunyikan ya. Seperti sirene selama 6 menit menunjukkan adanya keadaan darurat. Nah, kalau sirene 6 menit itu dalam keadaan darurat. Kalau sirene 3 menit menunjukkan kerja harus segera mengevakuasi diri ke assembly point ya. Ini penting sekali ya, peraturan adalah 1, 3, dan 6. Sirene menit kondisi sudah dapat diatasi dan aman untuk bekerja kembali. Nah, ini adalah menyiapkan rambu-rambu arah ke tempat assembly point ya, lokasi tabung pemadam kebakaran ya. Silakan boleh buat seperti ini atau apa boleh. Nanti dipahami instruksi tugasnya ya. Jangan asal iya Pak, tapi nanti di belakang banyak yang tanya, kasihan gitu ya. Ini adalah jalur evakuasi dan alat pemadam kebakaran. Nih, maksudnya alat pemadam kebakaran itu adalah sign-nya ya, tandanya kalau di bawah itu adalah ada tabung apar. Nah, selain itu adalah mengadakan simulasi ya, teman-teman, emergency drill. Ya. Jadi latihan-latihan praktis, dan praktis ya. Simulasi kebakaran yang melibatkan dinas kebakaran setempat dan kalau perlu dengan mengikuti sertakan dinas ketenagakerjaan. Oh, itu tenaga kerja setempat. Simulasi bencana ada tsunami, gempa, banjir, dan lain melibatkan seluruh pengguna atau pekerja di tempat kerja. Nah, kalau simulasi bencana Indonesia kan banyak terjadi masalah gempa ya. Begitu, maka lebih baik teman-teman kalau notabene adalah tempatnya itu sering gempa, bagaimana Pak cara mencari informasi di gempa ya? BMKG gampang ya. Begitu. Cari data BMKG kalau teman-teman itu rumahnya dekat gempa ya, segeralah buat sistem tanggap darurat ya. Karena kenapa? Karena untuk melindungi diri sendiri dan keluarga. Nah, dalam emergency response plan, penyediaan kendaraan itu meliputi ada pemadam kebakaran api dan ambulans ya. Hanya kendaraan darurat yang telah ditentukan yang boleh memasuki daerah rawan darurat. Nah, tinggalkan kunci kontak untuk memudahkan pemindahan kendaraan jika diperlukan. Nah, gitu ya. Mr. F lumayan sering lihat ambulan dan ini fuso ya, atau kendaraan darurat gitu. Itu fuso biasanya Mr. F. Terus ini adalah ERP, Emergency Response Plan ya, pengendalian orang atau pekerja, yaitu segeralah menuju ke assembling point area. Terus semua personil kerja yang tidak bertanggung jawab ya, pengamanan daerah kejadian sudah berada di assembly area untuk kemudian sambil menunggu instruksi selanjutnya. Nah, jangan meninggalkan assembly area sebelum tercatat oleh supervisor atau pegawai atau pengawas. Memang sangat mengerikan nih teman ya. Kalau terjadi tanggap darurat, kalau terjadi keadaan darurat, sistem tanggap darurat lah yang berperan untuk membantu teman selamat dan tetap hidup sampai sekarang. Gitu. Terus ERP Emergency Response Plan juga menghubungi pihak-pihak yang terlibat dan dilibatkan ya. Terlibat atau dilibatkan tanggap darurat. Dalam tanggap darurat, misalnya ada pimpinan proyek atau pimpinan pabrik atau kilang dari staf K3 beserta seluruh petugas pemadam kebakaran dan keamanan. Ada klinik dan rumah sakit yang bertugas pada rumah sakit, klinik dan rumah sakit yang terdekat atau rumah sakit rujukan. Terus pihak kepolisian terdekat, dinas kebakaran dan pos kebakaran yang terdekat, dinas tenaga kerja, asuransi kecelakaan kerja atau BPJSK tenaga kerjaan ya. Terus warga sekitar lokasi pabrik ada proyek. Semua telepon dari pihak utama yang terkait di samping di papan pengumuman dan jika perlu nama personal yang dapat dihubungi. Ya, itu boleh langsung minta nomornya Pak Kapolres, Pak Polsek atau Kiai ya, juga minta. Ini adalah penanggulangan keadaan darurat bencana emergency disaster plan ya, itu. Teman dalam mengerjakan tugasnya nggak perlu membuat seperti ini ya, teman hanya perlu sesuai instruksi dari Mr. F ya, gitu. Terus ini adalah ERP perencanaan darurat ya, tindakan bekerja pada keadaan darurat gempa bumi. Nah ini
Jauhi areal yang mudah terkena reruntuhan atau kawat atau sengatan listrik, hindari sekat kaca, ya, jendela dan rak gunting, sekat peralatan yang dapat menimpa Anda. Nah, gitu. Berarti mati mati dulu baru wisuda kan lucu. Gitu. Hindari genangan dan kebocoran air karena dapat bermuatan ya listrik. Nah, berlindunglah di bawah meja dan tetap diam. Dan lindungi kepala, leher, mata, dan jika tidak ada tempat berlindung. Jongkoklah di lantai dengan menepi menutup leher. Ya. Tinggalkan gedung segera atau segera secepat mungkin dengan tenang ya, jika hanya kondisi gedung tidak memungkinkan. Ya. Gunakan tangga darurat. Semoga menuju tempat berkumpul yang telah ditentukan dan tunggu instruksi selanjutnya dari pengawas K3L. K3L itu lingkungan ya. Begitu. Tentu dalam hal ini teman-teman harus mawas diri bahwa sistem tanggap darurat itu sangat penting sekali. Penting dan penting sekali ya, ingat ya, gitu. Terus sistem tanggap darurat mempersiapkan sistem dan prosedur pelaporan teman, kecelakaan dan penyelidikan kecelakaan. Itu penting sekali teman-teman ya. Karena kenapa? Memenuhi ketentuan pelaporan teman, sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia. Terus penyediaan informasi untuk analisis kejadian kecelakaan, menentukan dasar pelaksanaan tindakan perbaikan, terus menyediakan informasi untuk klaim asuransi bila diperlukan. Nah ini, gitu teman. Jadi memang teman-teman harus lebih berjuang lagi untuk lebih mencintai pekerjaan teman-teman dan tetap menggunakan K3 dalam bekerja ya, begitu. Nggak boleh meremehkan apapun tentang K3 ya. Begitu. Ini ada skema prosedur tanggap darurat ya teman-teman ya. Itu ada bentuk tim, lingkungan hidup, identifikasi penyimpangan bahaya, terus risk assessment, upaya meminimalisasi resiko, identifikasi kebutaan sarana atau alat SDM orang tanggap darurat ya, tugas dan tanggung jawab, susunan prosedur tanggap darurat ya, sampai ke evaluasi emergency plan tadi. Terus sosialisasi prosedur tanggap darurat ya, setelah dari susunan prosedur, terus emergency call dan evaluasi. Karena kalau kita ngomongin hal-hal yang seperti ini, teori sini, pada actionnya itu lama sekali, tuh. Keburu orangnya mati ya, di dalam rumah ya, karena keracunan asap. Gitu. Jadi bahaya. Terus ini ada tugas kelompoknya ya teman-teman ya. Itu saja dari Mr. F untuk kuliah sistem darurat ya, gampang sekali. Teman-teman langsung praktek saja sampai dibaca-baca kembali dan tentang sistem tanggap darurat emergency response plan ya. Di situ teman-teman disuruh buatlah sistem evakuasi di gedung B atau D. Jadi milih salah satu ya teman-teman, ini satu kelompok saja. Kelompok besar 8 orang, silahkan milih gedung B atau gedung D ya di Fakultas Sains dan Teknologi UPY Kampus Unit 1 ya. Terus teman-teman suruh membuat sistem evakuasi ya, dilengkapi dengan denah atau peta jalur evakuasi gedungnya. Jadi kayak tadi ada denahnya kan bagus itu. Terus durasi tugas 10 hari setelah di perkuliahan. Tugas dikirimkan dalam bentuk soft file, PDF, dan hard file, cetak kertas. Kirimkan satu atau lebih orang perwakilan ketemu staff dan digunakan untuk yang dimana hard file-nya ya, hard file-nya atau hasil pekerjaan teman-teman yang sudah dicetak itu sekalian teman-teman bisa mempresentasikan kepada Mr. F. Gitu. Selain itu perwakilan kelompok dan Mr. F akan melakukan survei langsung hasil kerja tugas kelompok sistem evaluasi ini. Jadi nanti ada misal 2 orang atau 3 orang ketemu Mr. F, kita survei ke lapangan bahwa sistem darurat yang teman-teman sudah buat itu bisa diimplementasikan dan bisa digunakan ke dalam keadaan darurat. Gitu. Ini post-testnya ya. Teman-teman bisa mengajukan post-testnya. Dan terima kasih dari Mr. F. Mohon maaf jika ada salah kata. Ini cepat saja karena memang dasarnya sistem darurat itu butuh praktek. Teman-teman bisa dikerjakan tugasnya dan bisa terjun ke lapangan. Begitu dari Mr. F. Mohon maaf jika ada salah kata, tersinggung atau apapun itu, Mr. F. mohon maaf.
Terima kasih sudah ikut serta di kelasnya Mr. F. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Begitu ya. Selamat siang. Bye-bye.